Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya ketika kita menyandarkan kehidupan kita kepada Dia yang merupakan sumber pengharapan, maka kekuatan dan harapan yang baru akan kita terima. Yesaya 41 ayat yang pertama berkata demikian, kemudian dibawanyalah aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya yang sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat atau mungkin ada berita-berita yang kita dengar tentang peperangan, di situ kita melihat bahwa pada intinya hasilnya bukan merupakan sesuatu yang baik. Tetapi di mana terjadi kepahitan, terjadi kebencian, kekecewaan, kehilangan. Dan ketika Yesus datang, bukan hal itu yang Yesus tawarkan bagi setiap orang yang mau menerima Dia. Tetapi Dia memberikan kasih, kedamaian, sukacita, damai sejahtera, pemilihan. Itu yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Bukan seperti suasana perang, bukan seperti satu keadaan yang mungkin hari-hari ini sering saya dan saudara konsumsi. Tetapi ketika kita mau mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, maka di situ akan muncul satu pengharapan. Pengharapan dalam kamus besar berasal dari kata harap yang artinya mohon, minta atau keinginan sesuatu supaya terjadi. Dan saya yakin bahwa pengharapan di sini adalah keinginan yang baik, keinginan yang menguntungkan. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Yesaya 41 ayat 1, di sini ada penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel, di mana Tuhan katakan bahwa akan ada bait Allah yang dibangun. Dan bait Allah yang dibangun itu tidak sama lagi seperti yang sudah dibangun oleh Salomo. Tetapi kemegahannya, kebesarannya, kekuatannya itu melebihi apa yang sudah pernah ada, yang sudah hancur. Orang Yahudi pada saat itu mereka dibawa, ditawan sebagai tawanan di Babel, dijadikan sebagai budak. Jadi ketika itu orang Yahudi bangsa saat itu mereka berada satu kondisi yang tidak memiliki pengharapan. Secara logika, secara fakta, secara apa yang dilihat adalah tidak mungkin untuk dapat membangun kembali. Tidak mungkin untuk memiliki sesuatu yang bisa menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Mereka hanya menjalani apa yang ada berdasarkan fakta yang terjadi sebagai orang-orang buangan. Tidak bisa membangun cita-cita lagi. Secara pribadi, keluarga, bahkan meluas dalam bangsa di mana mereka berada. Nah, kita perhatikan dalam firman Tuhan betapa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengetahui keberadaan saya dan saudara bahwa kita membutuhkan pengharapan yang lebih. Dan pengharapan itu kembali Tuhan nyatakan lewat Yehezkiel untuk Dia sampaikan kepada orang-orang yang sedang hilang pengharapan, orang Yahudi yang ada saat itu, bahwa ini janji Tuhan. Tuhan berkata ketika engkau berbalik dari jalan-jalanmu yang salah, kembali kepada Tuhan, maka Dia katakan Dia akan membangun. Dan ketika mereka kembali, itu yang Tuhan kerjakan. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lalai. Dan ketika itu belum terjadi, bukan berarti Tuhan lupa dengan janjinya, tetapi kadangkala kita yang melupakan Tuhan dan melupakan setiap janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menerima firman ini, firman yang hidup ini, maka akan membuat kita untuk kembali memiliki satu pengharapan yang sungguh kepada juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Keinginan adalah sesuatu bagaimana kita mau terjadi sesuai dengan kehendak kita. Tetapi pengharapan kekristenan, pengharapan kerohanian adalah bahwa bagaimana kita mau menjadi pribadi yang meletakkan keinginan dan kehendak kita kepada kehendak dan keinginan Allah. Karena kita yakin bahwa kehendak Allah dan keinginan Allah untuk terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah satu keinginan dan kehendak yang membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada damai sejahtera, membawa kita kepada kehidupan yang dipulihkan, yang diperbaharui, sehingga kita menjadi orang-orang yang bangkit, yang kuat, yang melangkah dalam rencana Allah. Amin. Sebab itu,
Mari pada pagi hari ini, kesulitan apapun yang kita alami, tekanan apapun yang sedang kita alami, kenyataan apapun yang sedang kita jalani hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan yang pasti dalam hidup saya dan saudara. Seperti di dalam kitab Ibrani 6 ayatnya yang ke-20, apa yang firman Tuhan katakan? Ibrani 6 ayat 20, pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan tahu keberadaan hidup saya saudara. Tuhan rindu untuk memulihkan kita. Tetap punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jalani hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam kasih karunia-Nya. Sebab pengharapan adalah sahu yang kuat di mana Yesus Kristus sudah mengerjakan untuk kita memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber pengharapan dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu, siapapun kami dan dimanapun kami berada, ketika kami mulai hilang pengharapan, ketika kami mulai tidak punya keinginan untuk menjalani hari-hari kami, firman Tuhan datang, sebagaimana Engkau memulihkan umat kesayangan-Mu, Engkau kerjakan juga di dalam kehidupan kami, sehingga ketika ada orang-orang atau bahkan ada pribadi-pribadi, mereka mengalami sakit, Engkau sembuhkan. Mereka mengalami kekecewaan dengan situasi yang ada, Tuhan jamah, Tuhan hiburkan, dan Tuhan berikan lagi satu keyakinan dalam hidup kami untuk iman kami tetap bangkit. Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh dunia dengan kasih Kristus. Biar apa yang sedang terjadi di masa ini, penuaian boleh terjadi, pertobatan boleh terjadi, boleh banyak jiwa-jiwa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di gereja lokal kami COTW Temanggung, Tuhan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kebajikan dan hikmat yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur buat pagi ini, pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.